Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi dalam belajar bersama di Rumah Guru Sejahtera. Malam hari ini kita ditemani oleh Pak Ilmi. Tadi terima kasih Pak Ilmi pemanasannya ya. Jadi kita tahu Mantap. apa saja sih yang disiapkan dalam Iya. menghadapi Enggak dikit doang. Dikit doang. nanti ya. Ibu bapak semua di sini kami berharap semangatnya ditingkatkan lagi untuk belajarnya, terus ditingkatkan lagi, dibuka lagi LMS-nya, dibaca-baca lagi soal-soalnya, dan ya memang benar tadi kata Pak Ilmi, ketika kita sudah menguasai soal-soal tersebut pada saat UP nanti, waktu 3 jam itu jadi terasa sebentar. Itu pengalaman saya, alhamdulillah ya Pak Ilmi ya, waktu kita ujian tidak 3 jam, 2 jam sudah selesai. Jadi waktunya masih tersisa untuk dilihat lagi, kita bisa melihat lagi soal-soal tersebut, apakah jawaban kita sudah benar atau tidak. Ya, sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, selanjutnya kita akan ke pembahasan soal dengan materi PKN ya, Pak Ilmi ya. Ya. Malam ini kita materinya PKN. Silakan Pak Ilmi. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya yang mau mendekati ujian ini sudah campur baur pikirannya ya. Tidak usah takut ya Bapak Ibu ya. Tidak usah takut ya. Hadapi dengan senyuman katanya begitu ya. Semuanya kan pasti terselesaikan ya. Hadapi dengan senyuman Bapak Ibu ya. Baik, pada malam hari ini sebelum kita memulai, saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajatnya untuk bisa lulus UP dan diberi ilmu yang bermanfaat Bapak Ibu ya, sehingga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita bahasannya adalah terkait dengan PPKN. Nah, PPKN ini nanti sesuai dengan kisi-kisi itu ada materi terkait dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini apa saja di sini ciri khususnya? Satu yaitu kodrati. Kodrati itu apa Bapak Ibu? Namanya kodrat. Dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan, ya kan? Kemudian hakiki itu artinya apa Bapak Ibu? Hakiki? Hak Hak asasi semua umat manusia yang Sudah ada sejak lahir. Iya, sudah ada sejak lahir hakiki. Yang saya coret-coret itu berarti kata kuncinya ya. Kodrati itu pemberian Tuhan. Hakiki itu sudah ada sejak lahir. Jadi ketika manusia lahir itu sudah ada hak asasinya ya. Universal itu berarti berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku, tanpa pandang gender. Kemudian tidak dapat dicabut, artinya tidak dapat diserahkan ke pihak lain. Nah, ini cirinya ya. Setelah itu tidak dapat dibagi. Ya, semua orang berhak mendapatkan semua haknya. Tidak dapat dibagi di sini ya. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM itu? Pelanggaran HAM itu kalau diperinci itu dua bentuk ya. Ada diskriminasi, ada penyiksaan. Diskriminasi itu pembatasan, pelecehan, pengucilan. Ini sudah masuk ke dalam diskriminasi ya. Pembatasan, pelecehan, pengucilan itu termasuk diskriminasi.
Penyiksaan ini juga masuk ke dalam HAM juga, ya kan? Pelanggaran HAM. Penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit, penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani. Ini ya bentuk pelanggaran HAM itu diskriminasi dan penyiksaan. Sekarang sifatnya ada yang ringan, ada yang berat. Ya kan? Jadi sifat pelanggarannya itu ada dua. Ada yang HAM berat, ada yang HAM ringan. Lah, yang HAM berat itu kata kuncinya apa, Pak? Yang HAM berat itu kata kuncinya itu adalah berbahaya dan mengancam nyawa. Berbahaya dan mengancam nyawa. Di sini sudah ada penghilangan nyawa. Contohnya di sini adalah kejahatan genosida. Nah, kejahatan genosida itu pemusnahan secara massal manusia. Jadi satu suku gitu dihabisin, dibantai. Nah, ini termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kata kuncinya berbahaya, mengancam nyawa, ya kan? Penghilangan nyawa. Kalau ringan itu tidak sampai mengancam keselamatan jiwa. Ya, tidak sampai mengancam keselamatan jiwa, akan tetapi kalau dibiarkan itu juga berbahaya gitu loh. Jadi tidak sampai mengancam, tapi kalau dibiarkan terus-menerus ya juga berbahaya. Nah, begitu ya. Oke. Nah, di sini ada contoh-contoh HAM, ini biasanya masuk ke dalam soal ini ya. Ada contoh-contoh HAM berat yang terjadi di Indonesia. Ada kerusuhan Tanjung Priok, ini juga terjadi penghilangan nyawa. Penyerbuan kantor Partai Demokrat tahun 1996 juga ada penghilangan nyawa. Penembakan mahasiswa Trisakti juga penghilangan nyawa. Ini termasuk ke dalam HAM berat. Penculikan juga seperti itu. Tragedi Semanggi sama. Pelanggaran HAM Timur-Timur. Presidium Dewan Papua. Kemudian pembunuhan Munir. Ini semua adalah contoh pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi kalau sudah tahu kata kuncinya, oh ini ringan, oh ini berat, tahu Bapak Ibu ya. Sekarang kalau yang ringan itu contohnya gimana Pak? Kalau yang ringan itu misal nyontek orang keliru, lah itu dokter nyontek orang keliru gitu lah, itu yang kadang nggak sampai ngancam nyawa, tapi kalau dibiarin berbahaya, itu HAM ringan. Ya, bahaya itu ya. Oke, sekarang bentuk produknya, produk HAM. Produk berarti yang dihasilkan, bentuk hukum ya, bentuk hukum yang dihasilkan. Ada amandemen Undang-Undang tahun 1945 ya. Kemudian ada TAP MPR. Kemudian ada Piagam HAM. Ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Ini keempat ini adalah produk ya, produk hukum. Nah, yang terkait dengan lembaga itu yang ini, lembaga yang menangani masalah HAM. Yang pertama ada Komnas HAM. Ya, Komnas HAM itu punya wewenang. Komnas HAM itu punya wewenang. Yang pertama, wewenangnya apa Bapak Ibu? Yang pertama, wewenangnya apa? Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Melakukan perdamaian. Kemudian apalagi? Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Menyampaikan rekomendasi DPR terkait pelanggaran HAM, ya kan? Kemudian memberi saran kepada pihak yang bersengketa. Ini adalah wewenang dari Komnas HAM. Lembaga yang kedua adalah pengadilan HAM. Pengadilan HAM itu menangani HAM berat. Khusus menangani HAM berat.
ya, khusus menangani HAM berat. Ada juga yaitu lembaga swadaya. Kalau tadi kan bukan lembaga swadaya. Kalau yang ini lembaga swadaya itu yang dibentuk oleh masyarakat. Di sini ada Kontras. Ini contoh lembaga swadaya yang menangani HAM ya. Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, disingkat Kontras. Ada YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Ada PBHI, Persatuan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia. Ada LSAM. Ada BKBH. Ini semua masuk ke dalam lembaga swadaya. Oke. Sekarang kita ke soal yang berkaitan dengan HAM. Saya carikan ya. Ada yang ditanyakan sambil nunggu saya nyari soalnya, silakan. Terkait dengan HAM. Adakah yang mau bertanya terkait dengan HAM? Tidak ada. Wah, berarti sudah nggak ada, berarti sudah penjelasan saya tadi sudah benar-benar dipahami dengan baik ya. Oke, nomor 1 sudah terlihat Bapak Ibu soalnya. Terlihat? Sudah terlihat? Ya, oke. Bu Raima, silakan nomor 1. Bu Raima, silakan Bu. B. Penghinaan terhadap presiden. Penghinaan terhadap presiden. Oh, langsung dijawab ternyata. Dijawab. Sudah tahu kata kuncinya ya kan. HAM berat itu sudah penghilangan Nyawa. Penghilangan nyawa. Di sini yang ditanyakan adalah yang Yang Bukan. bukan, ya Yang kan? bukan. Nah, yang bukan HAM berat berarti kan gitu ya Bapak Ibu ya. Yang bukan HAM berat ternyata penghinaan terhadap presiden karena tidak sampai mengancamnya nyawa. Nah, yang Trisakti ada penghilangan nyawa, kerusuhan Tanjung Priok ada, tragedi Semanggi ada, tragedi G13 sebagai ada. Maka yang bukan adalah yang B. Enak kan Bapak Ibu ya? Gampang kok kalau tahu kata kuncinya. Kata kunci ya. Oke, yang ini apa kira-kira? Komnas HAM. Komnas HAM. Kok tahu kalau Komnas HAM rekomendasi. Ya kan? Langsung wong nggak atik dibaca, nggak pakai dibaca sudah. Udah pinter-pinter sekarang Pak. Sudah pinter-pinter semua ya kan. Nah, oke. Apa ini kira-kira yang bukan ini? Yang bukan pemenangnya itu yang mana kira-kira? Yang bukan. Melakukan, ia menyelesaikan. Menjatuhkan, Iya, menjatuhkan hukum ini adalah pengadilan HAM. Menjatuhkan dalam hukum berarti pengadilan HAM. Jadi yang iya itu adalah A, B, C, D. Ternyata luar biasa di sini. Oke. Ini disuruh mengurutkan yang produk hukum yang mana, lembaga negara yang mana, yang swadaya yang mana. Yang A ini kenapa kok salah? Saya tanya. Yang A kenapa salah? Nggak Yang ada pengadilan HAM. produk ya, bener ya? Ya. Nah, Produk. kemudian Komnas HAM lembaga negara, bener kan? Iya. Terus pengadilan HAM swadaya. Bukan, ya. Berarti dia yang A salah. Yang B kenapa salah? Karena Komnas HAM itu bukan produk. Kan di sini disuruh mengurutkan produk dulu kan. Komnas HAM bukan produk. Biro Konsultasi Hukum BKBH ini adalah bukan lembaga negara tapi swadaya. Maka jawaban yang tepat adalah yang
C. C. Piagam termasuk produk, pengadilan HAM termasuk lembaga negara, ya kan? Biro konsultasi BKBH termasuk Swadaya. tuntut, ya. Oke. Yang mana HAM berat yang motifnya politik, kecemburuan ekonomi, memanfaatkan penyakit budaya, rasisme, prasangka, dan pengkambing hitaman. Yang mana kira-kira? Dengan demo yang pas waktu terjadi Krismon, ya. Yang apa? Mana? Peristiwa 1998 kayaknya, Pak. Nah, peristiwa 1998 ya. Peristiwa apa itu, Bapak Ibu? Krisis moneter waktu presiden siapa gitu. Ya, itu ya. Ya. Oke, yang selanjutnya, yang tidak tergolong HAM berat yang mana? Yang tidak, yang mana? Nomor Satu. dengan Tidak tergolong. Ya. Terus yang mana lagi? 2. 2. 26. 6. Yang E. Terus 6. 1, 2, 6. Kenapa yang 3, 4, 5 tidak dipilih? HAM berat, Pak. Karena sudah ada penghilangan Nyawa. 1, 2, 6. Berarti yang E lah. Ternyata seperti ini Bapak Ibu ya. Wah, kalau ketemu soal UP seperti ini Pak, wah lah lulus Pak. Ya iya soalnya ya seperti ini gitu loh. Ya soalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah ini. Pengadilan HAM itu tadi menangani apa Bapak Ibu? HAM berat. Nah, khusus menangani HAM berat, berarti yang mana? HAM berat. Pelanggaran berat. Yang E ya, khusus menangani Khusus menangani HAM berat. Yang B itu salah karena ada HAM ringan ya. Ya. Dia kan menangani HAM berat ya. Oke, selanjutnya. Tuh, ternyata sudah habis. Lagi, Pak. Ya. Lagi. Ternyata sudah habis ternyata soalnya. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Nah, terkait dengan pedagogiknya untuk HAM itu pendekatannya melalui apa, Pak? Ketika pembelajaran kita mengajarkan HAM itu pendekatannya melalui apa? Bisa pendekatan induktif. Jadi digunakan contoh-contoh dulu. Semanggi, peristiwa Semanggi, ya kan? Jadi diberikan contoh-contoh dulu, diberikan kasus-kasus, baru ditarik kesimpulan. Ini loh nak, yang termasuk HAM berat. Jadi kasih contoh-contoh dulu, baru disimpulkan. Ini loh HAM berat itu. Nah, berarti itu pendekatannya adalah induktif. Ya, ini bukan bahasa Indonesia loh ya. Nanti kalau bahasa Indonesia kan berarti ini kan termasuk ke dalam paragraf induktif, deduktif, campuran gitu lah. Bukan ya, ini terkait dengan pendekatan ya, pendekatan ketika membelajarkan HAM ke anak-anak ya. Kemudian ada pendekatan deduktif. Deduktif itu diawali dari yang umum dulu ke khusus. HAM berat itu adalah bla 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 bla, kemudian diberi contoh-contohnya terakhirnya. Nah, itu berarti deduktif. Bisa juga mengajarkan IPS atau HAM ini dengan pendekatan kontekstual. Kontekstual itu dikaitkan dengan kehidupan anak sehari-hari. Itu berarti konteks
kontekstual, berhubungan dengan kehidupan anak sehari-hari, itu kontekstual. Ya, jadi memudahkan anak memaknai nilai-nilai HAM yang dipelajarinya. Jadi diambilkan contoh itu dari kehidupan nyata siswa gitu loh. Nah, di kehidupan nyata siswa. Maka dia cepat memahami. Ada pendekatan kooperatif. Kooperatif itu pasti berkelompok, bekerja sama. Kerjasama. Kalau inquiry apa Bapak Ibu? Penemuan. Ini ciri-ciri inquiry ini Penemuan. memberikan kesempatan Penemuan. anak mencari penyelesaian sendiri masalah yang dihadapi. Anak mengamati fenomena, menemukan masalah, menyelidiki kemungkinan, berarti inquiry itu ya. Jadi Bapak Ibu, anak disuruh mengamati fenomena yang ada di masyarakat. Kemudian anak menemukan masalahnya sendiri. Setelah diamati fenomena di masyarakat, oh ternyata masyarakat kecanduan gadget misalkan ya kan, kecanduan media sosial. Menemukan masalahnya, diselidiki kemungkinan-kemungkinan cara menyelesaikannya. Sendiri berarti inquiry. Discovery itu memberi kesempatan kepada siswa menjelajah dan menemukan sesuatu yang sudah ada. Nah, ya kan? Beda kan antara inquiry dengan discovery. Kalau discovery itu sudah ada. Jadi sudah disetting oleh guru. Kalau yang inquiry itu Menemukan. nyari sendiri tanpa settingan gitu ya. Jadi kalau yang discovery itu sudah disiapin gurunya gitu loh. Nah, konstruktivis itu apa? Membangun pengetahuannya sendiri. Anak itu nanti menyusun konsep-konsep sendiri. Behavioristik berarti apa? Tadi ya, stimulus respon, ya kan. Jadi menciptakan lingkungan yang kondusif agar anak itu tertarik dengan pembelajaran itu ya diberi ice breaking dulu, ya kan, diberikan ice breaking, diberikan motivasi-motivasi, diberikan rangsangan hal-hal yang baik kan gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya pendekatannya ini. Ini PPKN tapi berhubungan dengan pedagogik. Kalau ditanya porsinya berapa pedagogik Pak? Pedagogik itu porsinya paling banyak. Maka Bapak Ibu perbanyak mempelajari pedagogik. Karena porsi di soal itu lebih banyak. Matematika itu yang hitung-hitungan berapa sih Pak di UP itu ya antara 4 sampai 5 gitu saja. Dengan 4 sampai 5 gitu ya. Satunya KPK bisa dikerjakan, yang 4 nggak bisa dikerjakan masalah. Bisa lulus karena yang lain Bapak Ibu menguasai. Pak, saya itu matematika itu lemah Pak. Nah, matematikanya itu enggak melulu hitungan. Ya, enggak melulu hitungan. Jadi matematika tapi larinya ke pedagogik. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya di sini 4 syarat sebab kausalitas. Ada kausa materialis, asal mula bahan. Asal mula bahan Pancasila itu dari mana Bapak Ibu? Asal mula bahan Pancasila dari mana? Adat istiadat, Iya, berasal dari adat istiadat, nilai-nilai nilai kebudayaan, kebudayaan dan nilai religius yang ada di Indonesia. Kan gitu ya? Dikumpulin jadi Pancasila. Namanya kausa materialis, asal mula bahan. Bahannya Pancasila itu dari mana? Dari adat istiadat, dari kebudayaan, dari nilai-nilai religius. Kausa formalis, apa itu? Asal mula bentuk. Nah, asal mula bentuknya dari mana? Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta anggota PKI lainnya merumuskan membahas Pancasila. Itu asal mula bentuknya dari situ. Insinyur Soekarno
itu peri apa saja itu kan ya, menyodorkan itu disodorkan. Kemudian yang lainnya juga menyodorkan. Jadi asal mula bentuknya di situ kemudian digodok. Jadilah Pancasila. Kemudian ada kausa efisien asal mula karya. Karyanya itu dari panitia PP. Kemerdekaan Indonesia. Iya, PPKI. panitia persiapan kemerdekaan Indonesia asal mula karyanya. Ya. Kemudian kausa finalis berarti Pancasila itu sudah Tujuan. dijadikan sebagai dasar Negara negara. yang sah. Yang sah. Asal mula tujuan. Tujuannya apa sih Pancasila itu? Sebagai dasar Negara. Berarti kausa finalis. Ya, ini adalah kausalitas, ada 4. Sekarang fungsi Pancasila. Nah, fungsi Pancasila itu sebagai ideologi negara. Berarti berkaitan dengan implementasi pembangunan nasional. Sebagai dasar negara berarti digunakan untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintah. Oke. Yang 3 sampai 8 silakan dibaca salah satu yaitu Bu Suhaida. Silakan Bu Suhaida. Dibaca Bu Baik, Pak. Suhaida. Biar teman-temannya paham. Dari nomor 3 ya, Pak. Ya, dari nomor 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia diawali pada zaman Sriwijaya dan Majapahit dan tanggal 1 Juni 1945 adalah istilah untuk hari lahir Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Sikap mental, tingkah laku, serta perbuatan. Sikap mental dan tingkah laku yang dimaksud adalah bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Pancasila Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia belum mempunyai undang-undang dasar. Belum mempunyai undang-undang dasar negara yang tertulis. Kemudian pada 18 Agustus 1945 disahkan pembentukan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terdiri dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia dan turut mengesahkan perjanjian luhur selama-lamanya. 8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penuangan jiwa Pancasila. Oke. Sekarang kita ke soal Bapak Ibu ya. Ke soalnya coba kita lihat, nanti ini sudah ada jawabannya soalnya. Nanti tinggal saya tanya kepada Bapak Ibu semua terkait dengan alasannya sesuai dengan kata kunci tadi ya. Sesuai dengan kata kunci. Saya carikan yang tadi ya. Nah. Nah, ini. Coba nomor 7 itu kenapa kok A jawabannya Bapak Ibu? Karena di sini Pak indranya fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI, Pak. Sebagai dasar negara itu tadi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Finalisnya.
Terkait dengan sebagai kasual finalis. dasar negara berkaitan Finalis, Pak. Nah, kasual finalis. kausa finalis. Kausa finalis. Ya, tujuannya kan tadi ya kausa finalis. Tapi di sini yang ditanyakan adalah fungsinya. Ya, fungsinya. Tadi sudah dibaca bahwasannya kita lihat lagi ya, Ya, biar ya. Bapak tahu ya. Tadi yang ditanyakan sebagai dasar ya. Heeh. Berarti dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan. Ya kan? Kalau jiwa bangsa itu Diawali diambil dari zaman Sriwijaya. Sriwijaya. Sampai Kalau kepribadian itu adalah ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Kepribadian. Pancasila sebagai kepribadian berarti ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti seluruh aktivitas itu harus sesuai dengan sila Pancasila, pandangan hidup. Nah, sekarang kita ke soal tadi kira-kira coba kita lihat. Nah, Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti fungsi Pancasila sebagai apa? Fungsi Pancasila sebagai apa? Sebagai pedoman. sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup. Nah, kan semua aktivitas kan harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Betul, sebagai pandangan hidup. Pancasila menjadi kepribadian tadi berarti ya. Kepribadian tadi apa Bapak Ibu? Kepribadian itu? Yang membedakan. Membedakan ciri khas yang membedakan Dari bangsa lain. Bangsa lain. Ya kan? Nah, berarti jawaban yang cocok ya kalau sebagai dasar negara itu mengatur dasar pemerintahan berarti berhubungan dengan peraturan ya kan? Nah, berarti jawaban yang cocok adalah yang nah, kalau ciri khas ini tadi kan kepribadian, ciri khas sama dengan yang D ya kan? Ya. D sama E itu adalah kepribadian. Pedoman hidup berarti sebagai apa? Tadi? Sebagai apa Bapak Ibu? Pedoman kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila tadi sebagai apa berarti? Pandangan hidup. Pandangan hidup. Ya, oke. Lanjut berikutnya. Lembaga swadaya berarti YLBHI dan Kontras. tadi kan swadaya. Oke. Adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berarti apa ini Bapak Ibu? Pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sentralisasi berarti kan terpusat. Ya kan? Kalau dilimpahkan ke pemerintah daerah berarti desentralisasi. Penyerahan usulan pemerintah oleh pusat kepada daerah otonom. Sekarang itu kan desentralisasi. Oke. Selanjutnya. Nah, pemilihan salah satu tujuan amandemen Undang-Undang 1945 adalah mempertegas sistem presidensial yang dilakukan dengan apa? Presidensial yang menyusul ini. Pilihan secara langsung. Iya, secara langsung. Padahal sebelumnya kan enggak ya. Nah, ini tadi kuat lemahnya upaya penegakan dan pemujaan HAM secara langsung di Indonesia ditentukan oleh apa Bapak Ibu? Undang. Nah, undang-undang ya kan, kemudian lembaga swadaya. Ada produk, ada lembaga pemerintah, ada lembaga swadaya. Itu ya. Selanjutnya yang HAM berat. Yang ini bukan, yang mana ini berarti? Korupsi.
Korupsi. Ya, oke. Masuk yang berat Yang korupsi. bukan, ya kan ya, yang bukan. Nah, rekomendasi tadi sudah ya. Sudah ini. Oke. Nah, kewarganegaraan seseorang yang diperoleh dengan cara melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu disebut naturalisasi. Sasi. Apatrid itu tidak punya kewarganegaraan. Bipatrid itu kewarganegaraannya ganda. Misalkan Indonesia punya, Malaysia punya. Ganda berarti repudiasi itu menolak kewarganegaraan, ya. Ya, oke. Nah, biasanya yang sering keluar juga Bapak Ibu di PPKN itu adalah terkait dengan Norma. norma. Nah, coba nomor 15 silakan dibaca. Bu Yenita biar enggak ngantuk ya, silakan Bu. Ya, setiap masyarakat harus menaati norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Peraturan yang bersumber dari pergaulan hidup manusia adalah norma, A. Hukum, B. Kesusilaan, C. Kesopanan, D. Agama, E. Adat istiadat. Iya. Yang bersumber dari pergaulan hidup. Iya. Bersumber dari pergaulan hidup berarti Kesopanan. Kalau hukum itu berarti berbentuk tulis dan kewajiban masyarakat. Kesusilaan itu berhubungan dengan hati Nurani. nurani, ya kan? Berbohong itu berarti melanggar kesusilaan. Karena nanti terjadi penyesalan di hati itu pasti gundah, ya kan? Nah, itu berarti termasuk terhubung dengan hati nurani, kesusilaan. Kalau kesopanan pergaulan manusia. Nah, ada lagi yang nomor 16. Silakan Bu Mulyana. Ya. Ya. Hmm. Norma merupakan pedoman bagi kita untuk bertingkah laku di masyarakat. Norma memberikan penjelasan mengenai mana perilaku yang pantas dan tidak. Norma yang terbagi atas dua bagian, yaitu yang tertulis dan tidak tertulis. Contoh norma yang tidak tertulis adalah titik-titik. A. Polwas atau kebiasaan. B. Mors atau yang lebih tegas, larangan. Kostum, adat, kebiasaan, atau kebudayaan. Fisik, tata cara perilaku. Nah, jadi yang di sini yang tidak tertulis yaitu folkways, ya, itu kebiasaan-kebiasaan tidak tertulis ya. Di sini ada keterangannya nanti di bawah ya. Nah, ada usage ya, memiliki arti sebagai cara melakukan sesuatu. Kemudian folkways biasanya disebut dengan kebiasaan ya, sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, contohnya adalah menghormati orang yang lebih tua. Nah, kemudian mores, tata perilaku yang mendapatkan penekanan keras, sanksinya lebih tegas dibandingkan dengan sanksi pelanggaran usage dan folkways. Custom adalah cara hidup yang bersifat kekal, biasanya kita sebut dengan adat istiadat, contohnya upacara siraman, ngaben, larung sasaji, dan lain sebagainya itu masuk custom. Oke, ini HAM itu berkaitan dengan sila keberapa Bapak Ibu? HAM? Adil dan Dua. beradil. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradil. Oke. HAM yang utama sebagaimana disebutkan dalam tujuan negara yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keberapa? Negara merupakan lembaga perlindungan HAM. Itu alinea yang keberapa Bapak? Alinea yang Keempat. Ya. Di situ kan ada tujuannya ya. Ayo, ada yang masih ingat dengan alinea yang keempat? Perdamaian abadi. Atas berkat rahmat Allah, Pak. Masa itu? Alinea yang keempat, alinea yang terakhir. Tujuannya apa alinea yang terakhir? Melindungi segenap bangsa Indonesia.
Ya, tujuannya apa saja sih itu? Mencerdaskan Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan Berdasarkan melaksanakan bahasa, kehidupan melindungi yang berdasarkan kemerdekaan. Nah, kemajuan kesejahteraan umum, nah, mencerdaskan kehidupan bangsa. kalau di situ seperti itu berarti itu dia masuk ke dalam perlindungan HAM ya. Jadi di sini ada di alinea yang keempat. Alinea yang keempat. Nah ini ada yang di alinea keempat. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Lah, di sini ada melindungi ya kan HAM berarti ya. Dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan kebangsaan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Berarti masuk ke dalam HAM alinea yang keempat. Oke, lembaga swadaya kontras ya. Di sini lembaga swadaya termasuk ya. Oke, yang selanjutnya asas manusia tidak dapat dibagi. Artinya tadi apa Bapak Ibu kalau tidak dapat dibagi? Semua orang berhak mendapat semua hak. Iya, tidak dapat dibagi itu artinya berhak mendapatkan semua hak. Ya. Ini tadi ciri khusus HAM ya. Ada kodrati. Kodrati tadi apa Bapak Ibu? Bisa jadi besok yang keluar kodrati. Kodrati itu apa? Pemberian Tuhan. Kemudian hakiki. Pemberian Tuhan. Ada sejak lahir. Ada sejak lahir. Oh, masih ingat. Lahir sejak Lah ini mewujudkan kesepakatan perjanjian luhur berarti ini termasuk fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur. Di sini sebagai dasar negara berarti mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Mengatur perilaku berarti apa? Mengatur perilaku itu. Pribadian. Mengatur perilaku itu termasuk kepribadian apa pandangan hidup. Kepribadian ya. Nah, kemudian kalau aktivitas sesuai dengan sehari-hari berarti pandangan hidup. pandangan hidup. Ya. Kepribadian tadi kan ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain ya. Coba kita lihat apakah ini termasuk kepribadian mengatur perilaku ini. Nah, ini. Mengatur penyelenggaraan berarti sebagai dasar negara ya. Kemudian Pancasila sebagai jiwa bangsa. Nah, ini Pancasila sebagai kepribadian diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku ya. Berarti mengatur perilaku ya. Betul ya. Kalau aktivitas sesuai semua dengan Pancasila berarti pandangan hidup ya. Oke. Berarti sudah bisa menguasai ini. Nah, ada paseliran, ada ngaben. Ini termasuk ke dalam kastem, ya kan? Menerima sesuatu dengan tangan kanan, Yusek ya. Cara ya, cara menerima itu kan dengan tangan kanan. Ya. Berbahasa dengan kromo inggil ini berarti tadi ya, kebiasaan ya. Folkwest ya, kebiasaan ya. Nah, jadi kebiasaan itu memang tidak tertulis, tapi memang di masyarakat ya seperti itu. Kalau berbahasa orang Jawa itu dengan orang tua ya pakai kromo inggil ya. Nah, seperti itu. Di sini tapi yang ditanyakan adalah custom. Custom itu paseliran dan ngaben ya. Termasuk ke dalam adat istiadat. Tradisi ya. Paseliran itu tradisi orang Toraja ketika bayinya meninggal dunia ya. Nah, ini contoh-contoh dari norma-norma, ada norma agama ya kan? Bersumber dari wahyu ilahi. Contohnya adalah kewajiban melaksanakan atau beribadah, menjauhi larangan, melaksanakan anjuran ini termasuk ke dalam norma agama. Kesusilaan itu bersumber dari hati nurani. Kita harus berlaku jujur, tidak boleh melakukan kegaduhan, tidak boleh melakukan penipuan, menjauhi sifat bohong, menghormati dan menghargai orang lain. Ini termasuk
kesusilaan. Karena kalau kita berbohong pasti hati kita itu merasa tidak tenang. Ya kan? Terjadi penyesalan. Salah. Nah, kesusilaan. Kalau kesopanan ini lebih tinggi lagi ya. Jadi terjadi celaan atau pengucilan. Kesopanan ini norma yang biasanya disebut dengan norma adat dalam suatu masyarakat tertentu. Sanksinya dari masyarakat berupa celaan atau pengucilan. Norma kebiasaan sering disebut dengan sopan santun. Anak kok nggak punya sopan santun. Nah, itu contoh-contohnya di sini apa saja bertutur kata yang sopan ya. Memohon izin dulu kalau masuk rumah. Ini terkait dengan kesopanan. Rumah orang kok nyelonong ya. Nah, itu enggak boleh ya. Tidak meludah di sembarang tempat, ini kesopanan. Tidak membuang sampah, menghormati orang yang lebih tua, memberikan kesempatan orang yang lebih tua, menghormati guru, ini kesopanan ya. Norma hukum lebih tegas lagi ya. Ya, sanksinya adalah hukuman ya, sanksinya ya. Nah, berdasarkan daya pengikatnya sekarang. Ada yusik. Contohnya ketika makan itu kalau bersendawa harus ditutup. Ya kan? Karena itu kurang sopan kalau bersendawa itu. Nah, ini yusik, cara bersendawa, ya kan? Kemudian kalau kelakuan tadi tata kelakuan mores ya. Ini apabila kebiasaan tidak semua dianggap sebagai suatu cara dalam suatu perilaku namun diterima sebagai norma pengatur, itu mores ya, norma pengatur. Custom itu adat istiadat ya kan. Law itu hukum. Mode fashion itu gaya rambut, gaya berpakaian, itu berarti mode fashion ya, gaya rambut, gaya berpakaian. Nah. Oke, ada juga penyakit budaya ya kan. Melabeli orang ini wataknya keras, perangannya berbeda. Nah, melabeli seseorang itu namanya stereotipe. Stereotip itu apa, Pak? Melabeli seseorang. Ya. Jadi orang itu diberi label, oh jangan gaul dengan orang itu kasar. Nah, melabeli. Memberi label itu berarti stereotip ya, memberi label. Ada prasangka. Nah, prasangka itu berbentuk keyakinan ya, jadi sikap yang bisa positif maupun negatif berupa keyakinan, berdasarkan keyakinan. Stereotip atau pemberian label. Nah, prasangka ini terbagi menjadi dua. Kalau prasangka yang berbasis ras disebut rasisme, sedangkan prasangka yang berbasis etnis disebut etnisisme. Jadi prasangka itu masih berupa keyakinan loh ya, belum dilakukan ya. Jadi dia masih meyakini ya, keyakinan, tapi belum dilakukan. Kemudian stereotip itu tadi pelabelan, jadi sudah dicap orangnya. Kalau tadi masih keyakinan, tapi ini sudah dicap. Stereotip itu ya, sudah dicap keras, sudah dicap dia itu kejam dan lain sebagainya. Nah itu ya. Oke. Kemudian etnosentrisme itu melihat budaya itu kacamatanya budayanya sendiri. Ya. Wah itu kurang bagus itu, masih kalah dengan budaya saya. Nah itu ya, seperti itu ya melihatnya ya. Rasisme apa Bapak Ibu? Doktrin bahwasannya ras tertentu itu menguasai, superior. Contoh di luar negeri itu biasanya ada ras kulit putih sama ras kulit hitam. Yang menguasai yang mana Bapak Ibu? Yang menguasai yang mana? Halo? Yang menguasai adalah ras kulit putih. Ya. Itu namanya rasisme kalau seperti itu ya. Jadi apa ya istilahnya ya, jadi ras yang kulit putih itu menguasai daripada yang kulit hitam tidak diberi kesempatan. Ada diskriminasi itu membedakan.
Oke, nyampe sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Itu yang terkait dengan PPKN ya. Jadi ada HAM, ada norma, ada tadi berdasarkan daya pengikatnya ya. Yaitu seputar PPKN yang keluar Bapak Ibu ya. Oke. Mudah Bapak Ibu ya, mudah. Yang penting Bapak Ibu itu lihat dulu kisi-kisinya, kemudian nanti Bapak Ibu cari kata kuncinya. Setelah tahu kisi-kisinya, cari kata kuncinya, dipelajari kata kuncinya, baru kemudian sering-seringlah berlatih soal. Pak, kata kuncinya di mana? Sudah ada semua di LMS ya. Sudah ada semua di LMS. Jadi bagi yang belum melihat LMS sangat rugi ya, sangat-sangat rugi kalau Bapak Ibu tidak lihat LMS. Kenapa? Karena kumpulan soal sudah ada di sana semua ya, sudah ada di sana semua Bapak Ibu. Oke, silakan. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang tanya terkait LMS atau apa gitu, silakan. Jadi wajib ya Bapak Ibu ya, wajib untuk Bapak Ibu ini buka ya LMS-nya ya. Jadi saya sarankan kalau buka LMS itu buka di laptop ya, jangan di HP. Buka di laptop. Tampilan awalnya seperti ini ya, tampilan awalnya seperti ini, kemudian Bapak Ibu klik masuk. Nah, jangan lupa pakai passwordnya sendiri-sendiri ya. Ya. Pakai password Bapak Ibu sendiri-sendiri. Ini kemarin yang saya contohkan, Ibu siapa kemarin itu. Ini ya, saya buat contoh ini. RGS 19 nomor 6 siapa? Ibu siapa? Ibu Uji Wahyuni ada di sini, Bu Uji. Nah, Bu Uji belum dibuka sama sekali ini. Wah, ini Ini bahaya Pak, loh Bu, ini Bu. Saya bisa memantau loh Bu ini Bu. siap. Nanti Pak. Iya, ini. Bahkan nilai Bapak Ibu yang sudah mengerjakan pun sudah ada rekamannya di sini. Iya, saya sudah mengerjakan kemarin, tapi belum. Iya. Nah, ini belum dibuka sama sekali, berarti belum di-download ini berarti ya. Habis sudah masuk, klik My Course ya, My Course di sini ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu klik yang ini UP ini ya. Nah, diklik UP. Klik UP, kemudian nanti akan keluar di sini ada soal-soal, ada rangkuman ya. Yang buku digital yang atas ini biarin saja Bapak Ibu, enggak usah dibaca, enggak apa-apa. Ini tidak bisa di-download ya, ini ya. Sudah saya beri tulisan. Hanya bisa dibaca, tidak bisa di-download. Nah, Bapak kami nggak bisa baca Bu kemarin. enggak bisa baca, enggak usah dibaca, enggak apa-apa Bu. Ini. Ah, Karena sudah ada di bawahnya, itu hanya dibaca saja. Ini latihannya, latihannya. Lah, yang bisa di-download yang mana, Pak? Nah, ini rangkuman ini. Rangkuman ini berisi kata kunci lah. Ini yang bisa di-download. Downloadnya gimana, Pak? Klik IPA, misalkan pengen download IPA, klik IPA. Loh, kan ada kata kuncinya sudah ya. Tinggal iya ya. Nah, tinggal download yang ini. Ini diklik ini sudah terdownload sendiri, Bapak Ibu. Paham ya? Nah, oke. Iya, Pak. Lanjut berikutnya. Kalau sudah download ini lanjut berikutnya, di-download lagi berikutnya. Tadi IPA sudah, terus lanjut lagi Bapak Ibu download lagi bahasa Indonesia. Caranya seperti tadi, download IPS, download PPKN. Kalau enggak lulus saya enggak bertanggung jawab loh ya. Kenapa? Karena rekamannya sudah ada di sini. Bapak Ibu sudah download atau belum itu saya bisa lihat. Bapak Ibu sudah ngerjakan tugas atau enggak itu sudah bisa lihat ya Bapak Ibu. Jadi kalau enggak disentuh sama sekali LMS-nya, saya enggak jamin Bapak Ibu bisa lulus ya.
Nah, di sini ada contoh ya kan, IPS contoh soal penelitian sejarah, IPS tahapan penelitian sejarah, matematika, ada semua. Di sini kata kuncinya. Kemudian kalau Bapak Ibu pengen latihannya, di sini ada latihannya. Terus kalau soal-soal yang bisa di-download, bisa di-print yang mana, Pak? Yang ini. PDF soal dan pembahasan. Jadi di sini ada soalnya, juga ada pembahasannya. Tuh, kalau enggak percaya ini, lihat tuh. Ya, ada soalnya, ada pembahasannya. Tuh, ada semua. Nah, kalau enggak masuk sini, terus Bapak Ibu belajarnya pakai apa, kan gitu ya. Nah, ini. Oke. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi tolong, sekali lagi tolong. Keberhasilan itu ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Saya ini hanya memberikan fasilitas saja Bapak Ibu ya. Hanya membantu sifatnya. Nah, jadi kalau ada tulisan bisa di-download, ya ini di-download semua Bapak Ibu ya. Nah, terus soalnya ini pedagogik ini ada berapa? Ini ada 10. Ini bisa di-download semua ini ya. Nah, ini yang Pak, saya akan nge-share ke Bapak Ibu kan tryout ya. Tryout itu sudah ada kunci jawabannya di sini. Pak, itu bisa di-download apa enggak, Pak? Bisa. Tryout yang part 1 bisa di sini. Jawabannya di mana, Pak? Ini, Pak. Jawabannya ada di bawah. Di bawah sekali. Di bawah sekali ada. Nah, ini kan ada jawabannya. Loh. Oke, jadi Bapak Ibu tolong sekali lagi tinggal niatan Bapak Ibu. Mau ndak lulus? Kalau mau lulus ya susah-susah dahulu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi jangan sampai yang berpikir keras dan juga belajar keras itu mentornya ya. Kalau mentornya yang bekerja keras, belajar keras, tapi Bapak Ibunya yang santai ya. Saya enggak jamin gitu loh ya. Jadi di situ sudah difasilitasi semua. Bapak Ibu juga sudah nyaksikan ya, teman-teman Bapak Ibu itu sudah banyak kemarin itu hampir 98% itu yang ikut kami itu lulus. Hanya beberapa 1, 2, 3 orang yang enggak lulus. Kemungkinan besar itu adalah faktor sinyal atau human error yang lain gitu ya. Demikian saya serahkan ke Bu Susi ya. Terima kasih Pak. Sedikit Bapak, boleh tanya? Ya, silakan Bu. Gimana? Ini mungkin kami agak beda dari Kemenak itu ada kisi-kisi soalnya terus ke Kurmer. Di situ ada Pak di LMS-nya. Loh, Ibu dari Kemenak? Iya, kami sendiri dari Kemenak. Kemenak PGMI. Ya, guru kelas MI. Guru kelas MI. Oh, ya nanti ambil ilmunya saja Bu. Jadi Ibu nanti cari terkait dengan Kurmer. Jadi cocokkan dengan kisi-kisinya. Tapi yang pasti banyak samanya kok ya. Iya. Ada sedikit-sedikit beda. Cuman yang membedakan gitu lah. Di situ kalau nggak salah nggak ada Kurmernya ya Pak. Ya, ada Kurmer itu nanti pasti diferensiasi. Kemudian diferensiasi itu gini ya, barangkali nanti yang PGSD juga keluar ya. Jadi saya jelaskan sedikit. Diferensiasi itu kan memenuhi seluruh kebutuhan siswa kan gitu ya. Jadi gaya belajarnya apa itu difasilitasi gitu ya. Jadi intinya di situ nanti ada diferensiasi itu di prosesnya ya kan, ada di kontennya. Ya, kalau di konten itu berarti di materinya. Materinya itu disajikan berbeda-beda. Ya kan? Ada yang di prosesnya. Prosesnya itu berbeda-beda. Ada yang ini disuruh bikin video. Dia kan audio visual, jadi disuruh bikin video. Yang satunya disuruh nempel-nempel. Karena gaya belajarnya, dilihat dari gaya belajarnya kan beda-beda. Kinestetik kan sukanya muter-muter gitu, jadi dikasih tempel-tempel. Kemudian ada diferensiasi terkait dengan produk. Jadi produk itu ketika presentasinya itu ya.
ketika presentasi itu dia berbeda-beda. Kelompok A yang gaya belajarnya itu dia audiovisual itu disuruh tampilkan tadi yang buatannya tadi, video buatannya itu seperti itu ya. Jadi kurmer itu terkait itu aja Bu sebenarnya Bu, diferensiasi, kemudian nanti RPP itu jadi modul ajar gitu. Iya. KKO-nya itu berlaku apa enggak Pak? KKO-nya sama. Jadi KKO taksonomi belum itu ya tetap ada. Jadi sama, cuma namanya saja yang berbeda Bu. Jadi yang satunya RPP, yang satu modul ajar gitu aja ya. Yang paling banyak keluar itu kalau memang kurmer itu diferensiasi. Jadi ada diferensiasi konten, proses, produk. Nah, itu nanti dicari kata kuncinya, Ibu. Yang lainnya sama ya. Untuk menentukan KKO ini masuk C, apa masuk kognitif atau psikomotor itu sama Bapak Ibu ya, sama yang lainnya. Itu Bu dari saya Bu. Iya, makasih Bapak. Ya itu tadi tambahan ya terkait dengan kurmer ya. Oke, jadi dari min 4 Aceh Bu ya? Iya. Ya, oke. Mudah-mudahan lulus Bu. Untuk yang Kemenak itu tanggal berapa Bu? Tanggal 10 Bapak. Tanggal 10 September. 10 Ujiannya. September. Oh, masih lama. Kalau yang PGSD itu tanggal 26-27 ya, 26-27 Agustus ini ya. Berarti Ibu masih lama Bu waktunya. Itu puas-puasin di LMS itu. Iya. Ya, Alhamdulillah. di situ ya. Oke, gitu ya Bu ya. Saya makasih Bapak. itu Susi ya. Iya. Sama-sama. Terima kasih Pak Ilmi untuk materi pada malam hari ini ya. Benar tuh kata Pak Ilmi ya. Puas-puasin buka LMS-nya, dipelajari lagi ya. Pelajari lagi, jangan dianggurin Bu. Jangan dianggurin. Luar biasa. Pak Ilmi ini membuat LMS itu sebenarnya untuk memudahkan ibu-ibu semua di sini yang ikut kami, yang ikut di bimbel RGS ini, memudahkan untuk belajar. Jadi supaya nggak nyari-nyari lagi kemana, takutnya hilang di WA itu, di chat WA itu kadang tertumpuk, kadang terhapus juga. Jika sudah ada di LMS kan enak, tinggal buka, di-download, dibaca lagi. Kalau kami dulu tidak bisa seperti ini ya Pak Ilmi ya, mencari referensi soal Cari itu sendiri. benar-benar Mencari sendiri. Cari sendiri. Belum ada, mungkin ada yang bimbel, hanya saja tidak mendetail dan soal-soalnya pun tidak bagaimana ya, tidak banyak gitu. Jadi kami dulu cara belajarnya itu Pak Ilmi dapat soal berapa nanti di sharing bersama teman-teman. Lalu saya misalkan bersama teman saya di kecamatan, saya dapat soal berapa, saya kaji kembali, dibuka kembali, taksonomi Bloom itu apa sih? Nah, terus yang menyangkut dengan PKN ini bagaimana sih? Apa sih? Ini dicari lagi di bukunya, di modulnya, mencari sendiri jawabannya, mencari referensinya sendiri gitu kan, bersama teman-teman. Tidak ada yang mementori gitu. Jadi ketika kami ya, khususnya Pak Ilmi menyediakan LMS ini sungguh luar biasa. Itu semua untuk memudahkan teman-teman dalam belajar seperti itu. Dan mudah-mudahan ya kita berdoa, belajar, dan jangan lupa berdoa agar semuanya dimudahkan dan diluluskan ya. Ya, untuk malam hari ini kita cukupkan saja, nanti esok ada jam lagi ya.
nanti dilihat esok masih Pak Ilmi ataukah dengan Bu Dewi, nanti kita lihat jadwalnya. Terus nanti saya sharing lagi linknya. Tetap semangat dalam belajar ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Malam hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih. Oke, makasih Bu.